Om Cok. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik teman-teman semuanya dan juga Om Irul, terima kasih sudah bergabung dengan fasilitas kita untuk silaturahim dan sekaligus ngaji pada malam hari ini. Mau dibuat voting ya tetap menangnya ya sing jam 19.30 gitu. Jadi ya jadi ya nggak apa-apa, manut apa namanya ikut saja jam 19.30 gitu. Yang penting kita istiqomah saja lah begitu. Dan mudah-mudahan nanti kita ini menjadi jalan barokah buat kita semuanya untuk tetap ngaji gitu. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas masalah mengenal kolbu, tapi baiknya mari kita buka lebih dahulu pengajian kita ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan saya akan membacakan satu ayat di dalam Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Itu tadi adalah Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Nah, sekarang giliran Om Irul, silahkan untuk menyampaikan materi pengajian pada malam hari ini. Matur nuwun Om Cok. Ini Om Doknya sambutan nggak ada ini. Nyusul nanti mungkin ya. Komputer saya lagi rada lemot juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarikalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Nah, ini kita akan membahas yang ya kalau kita topiknya kan yang beda lah ya. Kalau kita sudah tahunan tuh ngaji tentang syariat, jadi ya sudah pada hafal. Terus kemudian kalau detail cara beribadah ya sudah banyak gitu ya. Kita bahas yang jarang dibahas saja. Nah, kita kali ini mengenal qalb ya. Komputer saya, mohon maaf ini agak terkabel. Dari tadi diklik nggak jadi-jadi. Maaf ini ya, error kayaknya. Nah, ini udah. Bismillah. Nah. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman ya? Jelas. Oh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang qalb ya. Jadi ini sambungan dari materi-materi sebelumnya, termasuk yang kemarin itu kan kita membahas tentang sabar.
Sabar kan biasanya orang itu dikaitkan dengan hati ya. Dan kemudian kemarin kita membahas tentang sayyi'ah, ya, keburukan-keburukan dalam diri kita yang harus kita sabari untuk dihilangkan gitu. Nah, sekarang kita akan mengenal qalb. Qalb itu seperti apa. Nah, kalau hakim itu kan jagalah hati biasanya gitu ya. Mungkin yang dimaksud sebenarnya adalah sama, yaitu qalb. Nah, yang pertama saya akan cerita dulu, cerita yang ada di Quran. Jadi akan terjadi, atau sudah terjadi ya, nah, tentunya akan terjadi. Ya. Atau wallahu alam mungkin sudah terjadi karena akhirat itu sebenarnya kan dimensi waktunya beda dengan yang kita kenal ya. Ataupun mungkin ini kisah-kisah umat yang akan di depan atau di belakang kita wallahu alam tidak tahu. Jadi ini kita ambil dari kisah di Al-Qur'an. Ya, bahwa nanti akan ada terjadi seperti ini di Al-Hadid. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Ini sebenarnya kalau direnungkan agak unik juga ya. Kita itu dikasih atau dipinjamin sesuatu dan kemudian meminjamkan kembali dan kemudian dikasih balasan. Bahasanya itu siapa yang meminjamkannya. Padahal kita sendiri ini semuanya dikasih pinjaman juga. Nah, yang ingin ditunjukkan adalah bahwa pinjaman yang dikasihkan ke kita itu disuruh untuk meminjamkan kepada urusan yang diinginkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kalau kita itu mengingat misi hidup kan ya, mengenal kembali Allah, kemudian memakmurkan dunia dan mengajak kepada kebaikan dan takwa gitu ya, sabaran, maka meminjamkan ini semua urusan-urusan yang dengan Allah di dunia ini, terutama menggunakan harta ya, harta maupun jiwa, bahkan jiwa itu dipinjamkan balik. Jadi haknya itu dialihkan atau hanya dialihkan. Penggunaannya itu ditujukan untuk meminjami Allah. Nah, itu baru pengantarnya saja, karena yang sebenarnya yang akan dibahas adalah yang surat berikutnya, ayat berikutnya. Saya balik kembali tadi. Jadi orang-orang yang memberi pinjaman itu akan diberi pinjaman balik atau dikembalikan dengan berlipat ganda, ya. Memperoleh pahala yang banyak. Nah, apa pentingnya pahala yang banyak ini? Yaitu pada suatu hari nanti, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi yang disebut orang beruntung itu ya yang masuk surga. Nah, masuk surga itu tentu adalah karena rahmat Allah. Nah, digambarkan bahwa orang-orang yang beriman itu bersinar di hadapannya. Ada yang membayangkan tuh dari dadanya ya bersinar gitu. Kemudian dari sebelah kanannya. Nah, itu ditafsirkan sebagai cahaya iman kalau dari dada itu nur iman. Dan kalau dari sebelah kanan itu nur ilmu, jadi cahaya ilmu. Ya, kali ini kita tidak membahas jenis-jenis cahayanya ya. Cuman nanti itu akan ada masa di mana orang-orang itu dikumpulkan di suatu mahsyar itu ya, dan kemudian cahaya gitu orang-orang. Sebaliknya pada hari yang sama, orang-orang munafik itu tidak punya cahaya, sehingga berkata kepada orang yang beriman, tunggulah, tolong tunggu kami begitu, supaya kami mendapatkan sebagian dari cahayamu itu. Jadi digambarkan saat itu tiba-tiba itu gelap gitu ya. Dan orang-orang yang beriman itu punya cahayanya masing-masing.
Nah, kemudian orang-orang yang tidak punya cahaya itu minta tolong untuk ikut ke yang punya cahaya itu. Kan ini kisahnya itu diceritakan itu sebelum masuk ini ya, Siratul Mustaqim itu loh. Jadi yang itu kan ada yang cepat, ada yang lambat, itu karena cahayanya beda-beda itu. Nah, kemudian dikisahkan itu ada sekat kan ya, pernah kita bicarakan dulu. Lalu diadakan di antara mereka itu dinding yang mempunyai pintu. Jadi sekat tertutup, ya. Jadi yang sisi yang gelap jadi gelap banget gitu kan ya. Dan sisi yang terang itu berkumpullah orang-orang yang terang itu mengumpul. Gitu. Yang gelap ya ketinggalan. Nah, yang sana itu yang ada cahayanya itu mendapatkan rahmat dan yang gelap itu nanti mendapatkan siksa ya. Dan ini sebenarnya kisahnya lebih serem sih. Saya menceritakannya tidak terlalu seram gitu ya. Jadi begini, kelak itu di mahsyar itu ada suatu masa gelap gitu ya. Dan kemudian orang-orang yang punya nur iman dan nur ilmu itu bersinar gitu sehingga dia bisa berkumpul dan melihat jalan. Sedangkan yang gelap tidak punya apapun sehingga ya berkumpullah dengan orang-orang yang gelap itu di dalam kegelapan. Nah, itu salah satu dari balasan ya atas amal-amalnya. Nah, ini kisah yang belum terjadi tapi akan diceritakan seperti itu ya. Memang kalau kita bicara akhirat itu bayangan masa depannya kan pernah Rasulullah ceritakan ketika Isra Mi'raj ya. Jadi banyak cerita-cerita yang disampaikan karena kita tidak tahu di alam yang sekarang saja masalah waktu itu relatif ya. Semakin mendekat ke masa yang besar, waktu berlaku lebih lambat. Di seluruh penjuru alam semesta ini waktunya beda-beda. Nah, apalagi di alam yang berbeda yang akhirat itu ya. Jadi ketika kisah ini diceritakan, ya kita terima karena ada yang lebih tahu dan ini ilmu yang dikasihkan. Kalau Quran kita kan beriman dari orang yang bisa mendapatkan petunjuk seperti itu. Nah, si cahaya tadi itu sebenarnya adalah mau saya kaitkan dengan qalb. Jadi yang bercahaya itu dari kalbunya, gitu ya. Kalbu yang beriman itu nanti akan bercahaya. Sedangkan yang tertutup, yang kotor, ya redup atau bahkan gelap gitu ya. Nah, sekarang kita bahas qalb itu apa sih sebelum ke sana, fungsinya dulu. Di dalam diri kita ini ada yang namanya qalb. Diterjemahkan kalbu ya. Diterjemahkan lagi hati. Tapi bahasa aslinya itu qalb gitu ya. Kita tahu bahwa tafsir itu kadang-kadang dikait-kaitkan, tapi aslinya seperti apa susah menggambarkan. Jadi qalb ya. Nah, ini di At-Taghabun ini barang siapa beriman pada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada qalbnya ya. Yati qalbahu itu kan ya. Jadi memberi petunjuk kepada qalbnya itu. Jadi sebenarnya dengan kita beriman pada Allah itu Allah ngasih petunjuk ke dalam qalb kita. Tapi kenapa kita merasa kurang diberi petunjuk misalnya ya. Ya ibarat radio itu setelannya nggak pas atau yang lebih penggambaran yang lebih sering itu adalah qalbnya itu kotor gitu ya. Sehingga petunjuk itu nggak bisa masuk. Jadi fungsi qalb itu untuk koneksi kepada Allah itu. Kepada petunjuk Allah. Itu yang menjanjikan Allah sendiri. Jadi petunjuk itu akan dimasukkan kepada qalb kamu itu. Ada di tanda kutip hatimu ya, yang bukan hati hepar atau jantung, tapi di jiwa itu ada qalbnya. Nah, kemudian di Al-Hajj 4-nya tadi sudah disampaikan oleh Om Cek. Jadi, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mempunyai hati, sebenarnya di sini qalb ya, yang dengan itu dapat memahami. Jadi, qalb itu bisa berakal, jadi menjadi cerdas. Ada yang bodoh. Jadi,
Kalau ngelihat sesuatu, kalau yang sudah punya ilmu itu, dia tiba-tiba mempunyai pemahaman gitu. Ada juga yang ya terlintas biasa saja karena nggak punya konteks atau tidak memahami ya. Bagi orang-orang yang mengerti ilmu, misalnya ilmu pertanian saja, hal kecil tentang bertani itu dia langsung mendapat petunjuk. Bagi yang tidak tahu, petunjuk itu lewat saja gitu. Nah, hati itu juga nanti bisa berakal gitu. Jadi di sini lahum qulubun ya qilun ya, berakal. Jadi qalbnya itu berakal sehingga dapat memahami. Atau telinga itu di sini juga telinga yang hubungannya dengan jiwa ya. Yang dapat mendengar, atau mata yang bisa melihat itu sebenarnya bicara tentang jiwa kita, bukan jasad kita. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta itu adalah qalb yang ada di dalam dada. Itu fungsi qalb itu, mendapatkan petunjuk. Nah, saya membuat ilustrasi sederhana seperti ini. Jadi manusia itu kan ada jasadnya yang kita kenal, kita bercermin setiap hari, dan ini semakin tua ini, yang kata Om ABW kemarin, sudah ada umurnya. Dalam taksirannya maksimum itu sekitar 120-an tahun. Jadi sudah ada kodenya bahwa dia akan mati. Ada usianya. Kemudian ada kita yang disebut jiwa ini, nafs ya, atau kita disebutnya insan gitu ya. Jadi jiwa kita yang punya label Hairul, Om Jok dan yang lain-lain itu sebenarnya yang jiwa. Jasadnya ini ya sudah, jasadnya nanti juga punah gitu. Nah, jiwa dan jasad ini dihidupkan dan dihubungkan dengan ruh. Nah, ruh yang awal itu disebut nafah ruh ya, yang menghidupkan ya binatang, ya tanaman, ya manusia gitu kan dengan jasad-jasadnya itu. Tapi nanti ada ruh lain yang kalau kita nanti akan kita bahas ini ada Ruhul Qudus dan Roh Kudus dan yang segala macam yang dibahas itu sebenarnya adalah tingkatan ruh yang berbeda. Nah, ruh ini yang adalah jalan mendapatkan petunjuk karena dia ditaruh di dalam qalb. Tapi ada levelnya, yang level paling sederhananya yang hanya menghidupkan tadi. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya perangkat, setiap kita itu kalau mensucikan diri atau berusaha mendekat pada Allah, Allah akan lebih cepat mendekatnya ke kita itu ya. Kita itu diberi petunjuk melalui ruh itu ya. Karena ruh itu sendiri ditiupkan oleh Allah untuk menghidupkan. Nah, kan jadi tadi fungsi qalb mendapat petunjuk kan. Petunjuk apa yang kita inginkan. Kita masuk ke tentang surat Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya kita ini ingin ditunjukkan jalan yang lurus. Pertanyaannya jalan yang lurus itu yang seperti apa gitu ya. Siratal mustaqim dijelaskan adalah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, ini sebenarnya yang disebut dengan jalan yang lurus itu. Diberi nikmat kepada mereka. Pertanyaannya nikmatnya itu seperti apa gitu kan ya. Bukan yang dimurkai dan bukan pula yang sesat ini kan lawannya itu ya. Jadi yang kita cari itu adalah jalan orang yang diberi nikmat. Nah, pertanyaan nikmat yang seperti apa? Inilah orang-orang yang diberi nikmat itu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Nah, ini kan yang tadi jalan orang-orang yang kau beri nikmat kan? Ini jawabannya. Yaitu nabi-nabi, sidikin, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Ya, di sini kan ada solihin, gitu kan ya. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi nanti setiap kita itu akan dikumpulkan dengan level-level gitu ya. Level orang yang dapat nikmat yang paling bawah ini sebenarnya disebut dengan solihin. Kurang dari itu mungkin itu yang dikasih azab dulu ya untuk sebelum diampuni terus jadi masuk ke kelompok yang itu.
Tapi pertemanannya tadi itu ada levelnya. Diceritakan surga itu ada lapis-lapisnya. Jadi ada yang di atas melihat ke bawah, bawah melihat ke atas itu ada gitu. Di paling atas itu adalah level yang para nabi dan para sidikin ini yang dekat. Makin tinggi diibaratkan tuh makin dekat dengan Allah. Jadi kita ini sebenarnya berusaha untuk menjadi orang yang soleh, dapat level paling bawah, tapi ini sudah elit gitu ya. Di bawahnya lagi itu ya level yang biasa. Jadi apa yang disebut nikmat? Ya ini orang-orang ini. Nah, itu adalah siapa? Orang-orang yang kemudian ini kan ciri-ciri orang yang hidup itu. Kolbnya, nanti ada bahasannya ya. Nah, jadi tadi kan kita bicara tentang orang-orang yang bercahaya kelak itu kan. Ternyata itu dari dadanya kan. Nah, kolb itu bisa bercahaya. Ini ada ayat yang membahas itu. Ayat ini kalau kita tidak punya konteks atau tidak punya kesan, ayatnya biasa saja gitu ya. Jadi Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi perumpamaan ini ya di surat An-Nur. Semua ini ada karena Allah itu menjadi cahayanya. Ya ibaratnya bahkan ada sesuatu kalau nggak ada cahayanya kan nggak kelihatan ya. Semua itu ada ya karena Allah itulah dimisalkan sebagai cahayanya ya. Perumpamaan cahaya Allah itu bahkan tidak dari zat Allahnya, ini sudah pancarannya saja. Itu kalau ke manusia, kalau di manusia itu, nah, setiap manusia itu sebenarnya ada kolbnya tadi, ada relungnya itu ya. Kalau diibaratkan tuh seperti sebuah lubang itu, kalau diceritakan katanya begini nih, kalau di rumah zaman dulu itu dindingnya itu dibikin kerowak gitu untuk naruh pelita gitu ya, supaya nyala. Jadi mungkin belum ada teknologi digantung dan segala macam seperti sekarang, belum ada ya. Jadi ada diceruk di dalam dinding gitu ya. Nah, karena dia itu ceruk di dalam dinding, maka cahayanya itu hanya memancar ke satu arah kan. Ya, ke yang lainnya kan, sehingga kelihatan terang ke salah satu arah itu. Nah, cahayanya itu seperti itu, di sekelilingnya gelap, tiba-tiba dia menyala begitu ya. Nah, di ceruk itu ada pelita yang besar. Pelitanya itu terus dikasih penutup kaca gitu kan. Terus ada minyaknya. Dia menggambarkan, Quran ini menggambarkan dengan konteks orang masa itu ya. Nah, seakan-akan si pelita itu di dalam kaca yang bercahaya. Ya. Cahayanya itu indah dan terang gitu ya. Bahkan dinyalakan dengan minyak ya. Saya juga waktu itu tidak paham kenapa minyak gitu ya. Ternyata ini tahap-tahapnya. Jadi mula-mula itu kacanya itu bersih dulu, dan kalau dia ada minyaknya, maka si kaca itu seperti berpendar. Gitu. Nah kemudian di dalamnya itu dikasih api. Jadi bahkan nggak ada apinya pun sebenarnya sudah berpendar gitu ya. Kalau dikasih api itu lebih terang dan indah. Gitu. Jadi diceritakan dinyalakan dengan minyak, yang pohonnya itu buahnya sempurna ya, karena pohon ini tidak tertutupi tebing atau batu sehingga dia itu tersinari dari timur sampai barat gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Kita kalau membayangkan di sini mungkin tidak terlalu impres ya, tapi kalau ini ada di gurun gitu ya, di mana pohonnya itu terbatas, itu baru terasa wah itu punya impresi yang berbeda. Minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Ya. Nah, Allah membimbing dengan cahayanya itu siapa yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Jadi ini perumpamaan sebenarnya. Intinya itu Allah itu adalah sumber cahaya, dan kita ini sebenarnya
bisa diberi cahaya di dalam dada kita, di dalam diri kita itu. Tapi tidak semua orang bercahaya ternyata. Kenapa? Nah, gambarannya adalah si qalb tadi itu. Si cahaya itu biasa disebut dengan nur iman, gitu ya. Itu ditaruh di dalam qalb. Seakan-akan seperti tadi itu tempat pelita tadi. Jadi bayangan badan kita terus ada ceruknya gitu, terus ditaruh cahaya di situ gitu. Itu adalah perumpamaan, menunjukkan bahwa, nah gambarnya seperti ini. Miskat ini jasad itu tadi ada ceruk seperti itu, sehingga cahaya itu terang ke arah satu arah itu menjadi terfokus gitu ya. Di dalamnya itu ada sesuatu, ada kacanya gitu ya, ada minyaknya. Ini gambarnya sederhana ya. Nah kaca ini tempat naruh pelitanya itu, itulah penggambaran yang disebut dengan zujajah ya, qalbnya ini. Qalb. Kalbu kita itu diperumpamakan seperti ya kaca. Ini hanya perumpamaan ya di dalam diri kita itu. Nah, si kaca ini kebanyakan itu kotor gitu. Jadi alih-alih memancarkan sinar, memantulkan saja nggak bisa. Jadi ketika awal belum dinyalakan api ini yang misbah ini levelnya yang ruh khusus ya, ruh yang kudus gitu ya. Kebanyakan itu tugasnya membersihkan kacanya ini dulu. Kalau bersih, bahkan si kaca itu karena seakan-akan ada minyaknya, itu sudah berpendar. Kenapa? Karena ada cahaya Allah dari luar. Allah itu kan cahaya, ibarat dari mana-mana ada cahaya Allah itu ya. Terus kalau ini kena cahaya itu dia berpendar atau memantul gitu ya kalau seperti bulan itu. Nah, suatu ketika Allah itu menghidupkan api di dalamnya. Wah, itu terangnya langsung berlipat. Tapi ini proses yang sulit gitu ya. Tidak semua orang tampaknya berhasil sampai menyala misbahnya itu. Nah, saya pernah waktu itu diskusi juga di WA itu. Apa sih yang dimaksud kok dikasih minyak sudah menyala? Ternyata memang walaupun gelap itu sebenarnya ada sinar-sinar yang agak nggak kelihatan, contohnya ultraviolet ya. Dan benda-benda itu bisa merespon black light itu, sinar yang nggak kelihatan itu, sehingga menyala. Termasuk minyak zaitun yang tadi sebagai penggambaran tadi. Minyak zaitun itu kalau ditaruh di tempat gelap, sebenarnya itu ada black light ya, ada cahaya yang tidak tahu. Dia itu jadi berkilau gitu, bersinar. Kalau minyak zaitun itu jadi rada merah gitu. Kalau mineral yang lain bisa berbeda. Kalau ini kan minyak. Ada yang agak kuning dan segala macam. Jadi ternyata itu ada penggambaran itu. Yang seperti itu ya. Tidak ada apinya, tapi dia bisa berpendar. Nah, kalau orang yang bersih itu, kata yang ngerti dan kata yang bisa melihat, gitu ya. Sebagian orang dikasih kemampuan ya. Katanya itu berpendar itu. Yang hijau, ada yang apa gitu. Jadi ada sesuatunya setiap orang itu. Nah, jadi dia berpendar sesuai dengan masing-masing dirinya. Dan Allah mengetahui apa yang ada di qalb kalian ini. Jadi qalb itu tidak digambarkan secara fisik jasad ya, tapi dia ada di perangkatnya jiwa. Jadi cahaya Allah itu akan ditaruh di qalb. Nah, problemnya adalah kita ini tidak banyak disuruh belajar tentang qalb kan. Jadi ya tidak sadar. Contohnya begini, bertahun-tahun kita belajar syariat, kemudian kita mengumpulkan pahala. Sebenarnya apa sih yang dicari gitu kan ya? Bagaimana ngitung pahala itu, gitu kan ya? Nah, kalau dalam pendekatan yang kita bicara tentang qalb, yang dilihat itu seberapa terang qalb kamu gitu ya. Sampai ketika meninggal itu seberapa terang. Nah, itu nanti apa ciri-cirinya itu ada di hadis ya. Kata Rasulullah itu ada di setiap jasad itu ada sekerat daging. Nah, tapi sebenarnya ini mungkin yang fisik tapi menggambarkan yang jiwa ya.
Itu kalau rusak ya rusak seluruh jasadnya, kalau bagus ya bagus seluruhnya, itu yang disebut dengan hati. Nah, kalau yang menerjemahkan itu sebagai bagian dari jiwa, karena jasad kita dengan jiwa kita itu tanda kutip ada analognya ya. Jiwa kita itu ada matanya, ada telinganya, ada hatinya. Tapi semua itu disebutnya di dalam qalb itu. Ya. Jadi susah membayangkan karena qalb itu kalau tafsir yang saya pahami itu lebih dari sekedar hati gitu ya. Tapi suatu tempat gitu di mana Allah itu bisa menaruh petunjuk di situ. Nah, ini nanti kita diskusikan lebih detailnya ya. Tapi 4 macam qalb ini ada hadis ya. Sebelumnya ini kita bahas hadis dari Ibnu Majah. Sesungguhnya orang beriman kalau berdosa itu akan terbentuk bercak hitam di qalbnya. Ya kan nggak kelihatan, kita juga di bedah juga nggak tahu gitu ya, kayaknya merah-merah saja. Tapi sebenarnya di jiwa itu, si qalbnya tadi itu tertutup gitu. Nah itu yang kita mau istighfar itu ingin dibersihkan. Kalau qalbnya itu sudah bersih, cahaya dari Allah itu masuk itu. Awalnya itu dari luar, sehingga si qalbnya itu berpendar tadi. Dan ketika levelnya udah lebih tinggi, Allah menyalakan pelita, jadi ngasih cahaya di dalamnya itu. Jadi memancarnya langsung dari dalamnya. Nah, ada 4 macam kata Rasulullah dalam hadis. Sayangnya ini riwayat siapa saya belum nemu. Nah, pertama qalb yang bersih, yang di dalamnya ada yang pelita yang bersinar cemerlang. Itu qalb orang mukmin, ya. Orang yang sudah diberi nur iman, gitu ya. Kedua adalah qalb yang hitam dan terbalik, ini kafir, tertutup kan. Jadi dia nggak bisa menerima petunjuk. Qalbnya itu tertutup. Ketiga, qalb yang terbungkus dan terikat dengan bungkusnya. Jadi menempel dengan si jasad tadi. Nah, jadi susah dibersihkan, ya ini analogi ya. Karena dia menempel, dia itu adalah qalb yang masih terikat dengan duniawi. Ya, tidak ada kesadaran untuk yang lepas dari dunia itu. Kemudian yang keempat adalah qalb yang campur aduk di dalamnya. Ada iman, kadang-kadang ada munafiknya gitu ya, ada keraguan gitu. Nah, banyakkan orang itu yang kalau kita itu kan yang pertama atau yang keempat ini ya. Kalau yang kedua dan ketiga kan yang sudah jelas berbeda adalah yang kedua ya. Kedua kan orang kafir nih. Kita mungkin yang pertama, ketiga atau keempat. Ada yang masih terbungkus dan terikat dengan bungkusnya. Nah, kalau di Quran itu ada istilah yang sedikit berbeda ya, tingkatan qalb dalam Quran. Yang pertama itu qalb yang salim, yang selamat atau bersih. Qalbun salim. Ini merujuk pada suatu ayat Asy-Syu'ara 8889, pada hari yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalb yang bersih. Bersih qalbnya. Jadi nanti itu yang berguna itu adalah ya qalb yang bersih itu. Yang digambarkan bercahaya. Sehingga orang beriman itu di masa akhirat nanti kelihatan karena dia bercahaya, sementara yang tidak beriman ya tidak punya cahaya. Ya naudzubillah, kita mudah-mudahan tidak termasuk yang tidak punya cahaya. Ya mudah-mudahan ada cahaya walaupun berpendar kecil gitu ya. Kemudian tingkatan yang lebih rendah disebut qalbun marid atau qalb yang sakit atau berpenyakit. Nah, kebanyakan orang kan masih seperti ini nih. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya kalau kita tidak sadar dan tidak bertaubat ya. Jadi ada sakitnya, ada ragu, ada hasad, ada macam-macam. Banyak sayyi'ah yang kemarin disebut itu, keburukan-keburukan di dalam qalbnya. Nah, yang paling parah itu adalah qalb yang mati. Jadi tidak bisa lagi melihat kebenaran, walaupun matanya melihat, tapi tidak bisa karena qalbnya itu mati. Ini kalau dikaitkan dengan hadis tadi, dia hitam gitu ya, gelap gitu ya. Jadi tidak bisa menerima petunjuk. Nah, itu tentang qalb ya. Nah, jadi kalau kata Rasulullah itu,
Inilah ciri-ciri orang yang qalbnya itu sudah bersih sehingga cahaya dari Allah itu masuk, bahkan bisa dinyalakan di dalamnya. Kata Rasulullah bersabda, ketika cahaya telah masuk ke dalam hati, maka akan menjadi luas dan lapang. Hatinya itu, sodernya itu menjadi luas. Ciri-cirinya itu nanti pasti akan terkait dengan itu. Lalu para sahabat bertanya, apa tandanya ya Rasulullah ketika cahaya itu sudah masuk ke dalam qalb itu? Nah, ini beliau menjawabnya, ini terjemahnya ya. Pertama adalah kembali ke negeri keabadian. Maksudnya dia sadar tentang lebih pentingnya akhirat ini karena lebih abadi, lebih abadi. Kemudian menjauh dari negeri ketertipuan dunia dan bersiap-siap menjemput kematian sebelum datang kematian itu. Nah, yang sering disalah tafsirkan kan orang-orang yang seperti ini kemudian menjauh dari dunia. Oh tidak, nabi-nabi juga mencontohkan bahwa mereka beramal soleh sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kan masing-masing kita punya misi hidup ya, punya amar yang kita harus cari. Saya itu harusnya apa gitu. Jadi ketika sudah masuk cahaya iman ini, mestinya kita itu ketika beramal soleh ya, itu karena pertimbangan yang tiga ini. Apakah berarti terus tidak jadi kaya? Loh, kalau kamu perintahnya atau amarnya adalah menjadi kaya, kamu harus jadi kaya. Kalau kamu amarnya jadi raja, ya kamu harus jadi raja. Kalau kamu tugasnya perang, ya perang gitu kan ya. Jadi bukan tiap orang itu punya tugas sebenarnya, itu yang harus kita cari, gitu yang disebut dengan misi hidup kan. Nah, pada saat itu kalau sudah ada itu, tiba-tiba dia menjalankan perannya itu dengan suatu kesadaran yang berbeda. Karena dia akan mengingat akhirat, kemudian zuhud ya, terlepas dari dunia. Zuhud itu begini, zuhud itu seakan-akan kamu punya uang, tapi hatimu itu tidak pernah terikat dengan si uangnya itu. Jadi orang zuhud itu seperti itu. Kemudian dia selalu bersiap-siap dengan mati. Kalau kita bandingkan lagi dengan hadis yang lain bahwa penyakitnya orang di zaman akhir itu kan wahan itu ya, yaitu cinta dunia dan takut mati. Nah itu artinya sebenarnya qalbnya itu gagal bercahaya itu. Nah kalau qalbnya sudah bercahaya, orientasinya sudah berbeda. Nah, kemudian Rasulullah juga mempunyai contoh doa untuk diberi cahaya. Ini doa ini mungkin kurang populer ya. Ya, ini ada doanya yang terjemahnya, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Dan dalam lisanku juga cahaya. Jadikanlah dalam pendengaranku cahaya. Dan di dalam penglihatanku juga cahaya. Jadikanlah dari belakangku cahaya, dari depanku juga cahaya. Jadikanlah dari atasku cahaya dan dari bawahku juga cahaya. Ya Allah, berilah aku cahaya. Jadi penggambaran dari keindahan perjalanan jiwa manusia ya, spiritual atau rohani lah ya. Itu adalah ketika dia pulang itu bercahaya. Cahaya dibawa di mana sih? Yaitu nur iman dan nur ilmu yang dibawa itu ya. Nur iman itu yang masuk ke qalb itu tadi kan. Syaratnya ya kamu pelan-pelan membersihkan si kacanya itu supaya nggak hitam gitu kan ya, pelan-pelan sabar dibersihin gitu kan. Semakin kita sabar kan sai'ahnya hilang, lalu bersih dia. Ketika bersih itu cahaya Allah itu masuk ya, berpendar dia. Sampai suatu titik Allah itu menyalakan pelita di dalamnya. Nah itu sekilas tentang qalb. Jadi kalau kamu punya cahaya di dalam hatimu, kamu pasti bisa menemukan jalan pulang. Kata Rumi, if light is in your heart, you will find your way home. Ya, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Silakan, kira-kira begitu. Terima kasih Om Irul. Saya dari belakang dulu ya Om. Ya.
doa tadi ya. Ya. Saya ingat ada dulu diskusi antara seorang guru dengan muridnya. Guru ini minta kepada murid-muridnya untuk mengisi ruang supaya ruang itu penuh. Maka muridnya bilang bahwa saya akan mengisi ruangan itu dengan perabot. Maka kemudian diisilah ruangan itu dengan perabot, dengan hitung-hitung, tetapi sang guru masih melihat, loh ini ternyata masih ada yang celah. Masih ada yang ruang yang kosong yang belum terisi. Karena ada sisi antara satu perabot dengan yang lain itu masih ada ruang. Ada juga yang ngisi dengan uang, ditumpuk-tumpuk uang itu. Ternyata masih ada juga sisi-sisi yang kosong begitu, sehingga belum penuh ruangan itu. Maka ada satu murid yang kemudian dia menyalakan lilin. Lilin, terus kemudian dia katakan, saya menyalakan lilin ini maka semua ruang terisi cahaya gitu. Nah, jadi apa yang tadi sampaikan Om Irul dengan doa minta untuk diberi cahaya gitu. Ini mungkin ilustrasinya seperti murid tadi itu mengisi satu ruang dan ruang akhirnya penuh karena cahaya yang dia miliki. Kira-kira seperti itu Om Irul. Nah, baik. Terus kemudian pertanyaan Om Irul. Ya. Pertanyaan saya gitu ya. Kalau ibaratnya kolbu itu seperti cermin, seperti kaca begitu. Maka caranya supaya kita memelihara karena tadi kan sudah banyak yang ini ya. Mungkin ada yang hitam dan seterusnya sehingga cahaya dari Allah itu mantul, jadi tidak akan bisa masuk gitu. Supaya cermin itu tetap punya minyak zaitun tadi ya. Dan kemudian Allah itu mudah untuk menyalakan sentirnya buat kita gitu. Karena terjemahan itu angel banget gitu ya. Mau nganggo sentir, zaman biyen sentir gitu aja ya. Nah, saiki listrik tambah listrik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu gimana ya Om Irul ya? Ya. Jadi mungkin saya share ulang tadi itu ya, gambar tadi itu karena tadi dibahas secara cepat. Di gambar yang ini tadi saya ambil juga dari gambar di internet ya. Jadi di dalam kolb tadi, kolb itu agak susah ya menerjemahkannya karena dia itu kalau disebut dengan hati nurani ya ada itunya, tapi tidak semata-mata itu. Karena ada juga kan tadi kolbnya kan berakal. Jadi kalau apakah bentuknya memang cuman bulat itu juga cuman deskripsi saja karena susah menggambarkan ya. Kan kita ini apakah bentuknya seperti manusia atau berbeda? Kita yang jiwa ya. Karena nanti di akhirat kan boleh jadi bentuknya beda. Kemudian dikubur juga belum tentu dikasih penampalan. Amal saja bisa punya bentuk seperti makhluk gitu kan ya. Kan ada hadisnya itu yang kok kamu ada pemuda yang menemani lah gitu. Oh saya Quran. Oh ternyata berbentuk makhluk. Nah jadi kolb itu ini hanya gambaran saja dari tafsir ayat An-Nur 35 tadi. Itu seakan-akan bagi orang bayangkan yang tinggal di padang pasir yang tidak ada sinar malam-malam dan kemudian di rumah itu gelap lalu ada tempat menyala. Itu kan indah sekali ya. Seperti kita kalau mati listrik itu lampu handphone saja indah gitu ya karena itu satu-satunya cahaya yang kita punya gitu. Nah, dia digambarkan seperti itu. Ya, kalau kita membayangkan zaman dulu itu luar biasa sebenarnya. Ada suatu pelita di dinding itu yang terang sekali, bahkan dari minyaknya saja itu sudah ada cahayanya gitu. Apalagi ada apinya di tengahnya itu cahaya atas cahaya istilahnya seperti itu ya. Menggambarkan bahwa itu sumber pelitanya itu terang banget lah. Mungkin kayak mercusuar gitu ya sudah menyilaukan gitu. Nah,
Jadi yang kita sebut qalb itu yang ini sebenarnya. Anggap saja si bulatnya ini yang anggap ini dari kaca gitu ya kalau di dalam analogi itu. Ini adalah qalb. Allah itu akan menaruh misbah di dalamnya, apa? Nyala. Kalau kita menyiapkannya. Nah, kalau ini tertutup atau nempel dengan si jasad itu, nggak bisa dibersihkan maksudnya ya. Untuk bisa membersihkan, kamu jangan nempel lah dengan si jasadnya itu. Pertama, kita mendudukkan dunia pada kedudukan yang benar. Kita qalbnya jangan nempel. Setelah itu kan kita mulai bisa membersihkan tuh yang hitam-hitamnya itu dengan istighfar, dengan amal soleh. Jadi kan membersihkannya kemarin kalau bahasan minggu lalu itu taubat, beriman, beramal soleh. Maka sayyi'ah akan diganti menjadi hasanah. Dibersihkan, akhirnya diganti hasanah itu nyala dia gitu ya. Itu 3 itu caranya. Bertobat. 2 itu beriman. 3 itu beramal soleh. Jadi itu adalah cara untuk membersihkan qalb kita. Nah, kalau qalb itu kemudian makin lama makin bersih, cahaya itu masuk, mula-mula cahayanya mungkin ibaratnya ini ya, sedikit masuk itu sudah mulai berpendar gitu ya. Makin ini bersih, makin banyak yang masuk itu, makin terang. Dan suatu ketika pada level orang bertobat, beriman dan beramal soleh tertentu itu, Allah itu menyalakan misbah ini istilahnya ya, misbah. Ada yang menafsirkan itulah ketika seseorang itu diberi ruh yang level tingkatan paling tinggi, dikuatkan dengan Ruhul Quds, dengan Ruhul Kudus. Ya. Tapi orang Kristen menganggapnya Roh Kudus itu sebagai salah satu bentuk Tuhan gitu ya. Padahal enggak, di dalam Islam itu dikenal juga. Misalnya Isa itu dikuatkan dengan Ruhul Quds gitu. Jadi kalau kita rohnya itu istilahnya level powernya itu 2 ya kalau di game itu. Ruhul Quds itu 10 gitu loh. Jadi kuat dia itu. Nah, dikuatkan. Dan itu Allah yang ngasih itu. Nah, kalau di gambaran ini itu menjadi misbah ini, menyala ini. Wah, ini istimewa udah kalau sudah sampai level berpendar saja ini dengan jalan yang tobat, iman dan amal soleh itu kan mudah-mudahan mencapai level orang yang diberi nikmat paling bawah tadi yang disebut dengan solihin. Jadi saya balik lagi ya ini supaya kebayang ya kenapa kita cerita tadi itu ya tentang qalb tadi. Kita itu fokus untuk membersihkan qalb kita agar bersinar itu, agar kita mendapat petunjuk, sehingga kita ini mendapatkan level orang-orang yang diberi nikmat, yaitu Nabi, Siddiqin, yang syahid, syahidin, dan solihin. Nah ini targetnya ini. Kan selama ini kita sholat gitu ya, kebanyakan kan nanti 700 kali lipat atau 27 derajat lebih tinggi, kayak kita mengumpul-ngumpulkan pahala gitu kan ya. Kan abstrak ya, abstrak. Sama-sama abstraknya ini. Nah, kalau ketika kita memahami apa yang diinginkan dalam ihdinas siratal mustaqim itu, sebenarnya adalah kita ingin menjadi seperti orang-orang ini. Itu tujuannya. Karena orang-orang inilah yang disebutkan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Jadi kita itu pengen jadi orang soleh. Nah orang soleh itu cirinya apa? Cirinya adalah nur iman itu masuk ke dalam qalbnya. Sehingga gampangnya itu kalau di akhirat nanti bersinar itu di depan kita itu bersinar itu dari dalam dada kita itu bersinar itu. Nah ciri-cirinya apa orang itu? Nah, kembali ke yang hadis tadi. 3 hal secara sederhana, yaitu 1, ingin kembali ke negeri keabadian. Gitu. Kemudian menjauh dari negeri ketertipuan. Ini maksudnya itu zuhud ya, menjadi zuhud. Bukan berarti jadi kere ya, bukan ya, itu kesalahan. Kamu misalnya amarnya jadi orang kaya seperti
Abu Bakar gitu, diberi kesempatan. Terus salah menafsirkan ilmu, malah terus tidak mau mengusahakan itu gitu kan ya. Lah terus yang menolong agama Allah siapa gitu. Untuk semuanya itu diperlukan harta dan kamu adalah yang tugasnya untuk itu. Misal ya. Jadi ya harus memahami dengan benar ya. Ini maksudnya orientasinya ke akhirat, zuhud terhadap dunia dan bersiap dengan amal soleh. Jadi bagaimana merawatnya tadi, kebetulan tidak saya kutip ayatnya. Kalau kembali ke pengajian minggu yang kemarin, sebelumnya adalah untuk membersihkan kotoran tadi. Kotoran kata itu ya sayi'ah itu, kalau dalam bahasa kemarin itu. Menjadi hasanah itu 3 caranya. 1, tobat. 2, iman. 3, beramal soleh itu. Ada ayatnya itu ya. Kemudian menjawab itu ya. Kalau dihubungkan dengan cahaya yang kemudian muncul karena dengan air wudhu itu pripun deh, Om Irul ya? Oh itu fadilah ya, ya. Jadi ada hadis juga bahwa kelak bagian tubuh kita yang wudhu itu nanti bercahaya. Ya itu ada hadis lagi ya. Saya kira itu orangnya itu bercahaya, hanya saja yang kuat itu nanti yang dari dada dan sebelah kanan. Kalau merujuk Quran yang surat yang di awal tadi. Yaitu ada yang menafsirkan itu yang disebut di dada itu disebut dengan cahaya iman atau nur iman. Yang sebelah kanan itu disebut dengan cahaya ilmu, nur ilmu. Ya, jadi itu penggambaran Allah memuliakan orang-orang yang apa itu, yang membersihkan diri lah. Nah, ini kan di sini kan orang-orang mukmin itu cahayanya bersinar di hadapan di sebelah kanan mereka. Iya. Oke, terima kasih Om Irul. Ya. Saya berikan pada teman-teman. Silakan teman-teman. Tafsir atau pemahaman yang lain juga boleh loh. Karena kan kita pernah tahu bahwa bunyi ayam itu ada kukuruy, ada kongkorongok. Ya yang benar itu ya bunyinya ya kayak gitu, dengerin sendiri gitu. Jadi beragama itu bukan pertandingan banyak-banyakan ilmu. Kita bertanding dengan diri kita sendiri kan ya. Nah, salah satunya adalah kita berusaha kalau kita ini mudah-mudahan bisa bersinar. Ya, mungkin ada yang bisa diberi kemampuan melihat bayangannya dan sebagian besar tidak bisa melihat gitu ya. Ya itu bukan tujuan juga gitu. Tapi kita tahu bahwa yang kita kumpulkan bahkan karir itu pun nanti kan turun ya. Tapi kalau yang amal ini kan yang akan dibawa kan. Iya. Nah, itu digambarkan adalah amalmu itu tergambar dari qalbmu yang bersinar. Itu jadi itulah yang disebut qalb. Kalau kita bicara jagalah hati dan segala macam, sebenarnya yang dimaksud itu qalb tadi. Ya, mau nanggapin boleh? Ya, Om Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul lagi ya, Om Irul ya. Mudah-mudahan masih lebih banyak yang bisa hadir. Meskipun memang tadi ada polling ya, katanya pollingnya tetap malam ini ya. Menarik memang ini ada beberapa pertanyaan, bukan nguji, bukan apa ya, memang masih banyak yang masih belum jelas ya. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal daging, ya kan? Yang kalau segumpal daging itu kotor, maka istilahnya itu kan, yang jadi daging itu adalah kemudian hati. Jadi segumpal daging itu bisa kotor, bisa bersih gitu kan. Jadi kelihatannya kok hati itu dalam konteks ini seperti hati fisik ya. Padahal juga apakah juga itu bisa bermakna sebagai hati fisik, karena hadis itu merujuk pada satu kondisi segumpal daging, berarti kan itu fisik.
Ya. Dan kita juga dalam sisi semantik, sisi bahasa juga itu agak bingung bagi orang Indonesia. Karena hati itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya kan heart ya. Heart itu kalau bahasa Inggrisnya kan jantung. Tapi di kita dimaknai hati. Makanya ada teman saya waktu di Rumah Sakit Jantung Harapan kita bingung dia. Ini benar rumah sakit jantung kok gambarnya hati. Logonya tuh logo hati gitu loh, bukan logo jantung. Kalau kita jatuh cinta kan itu ada gambar hati di panah ya. Nah itu hati apa jantung itu yang dipanah. Karena heart itu dimaknainya sebagai hati, padahal mungkin sebenarnya jantung ya. Jantung. Makanya tadi apa yang bersinar itu nanti mungkin adalah jantungnya yang bersinar, bukan karena hati kan liver. Kalau hati dalam bahasa Indonesia itu liver sebenarnya kan, bukan jantung. Ya jadi satu-satu itu apakah fisik, apakah juga fisik atau sebenarnya ini bukan fisik yang sifatnya adalah gaib ya, yang tidak bisa kita lihat dengan fisik. Dan kalau fisik itu juga mungkin bukan hati, liver, tapi mungkin jantung. Ya. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan nafs ya, nafs. Kan ada ruh, ada nafs, ada qalb begitu kan. Tadi juga ruh ternyata juga ada derajat-derajatnya. Ada yang ruhul kudus, yang tadi yang tinggi. Padahal kemarin kan kita maknai kalau ruh itu seperti power saja kan, seperti bahan bakar. Apa kalau di komputer itu seperti powernya aja, ketika powernya dicabut ya mati gitu kan. Sementara nafs itu lebih ke operating systemnya kan gitu. Sementara nafs juga ada macam-macam, ada nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Artinya kalau yang tadi kolbun salim, kolbun yang udah bagus, sudah jernih, berarti nafsnya mungkin nafs mutmainnah gitu kan. Dan ruhnya akan ruh kudus. Nah ini keterkaitannya seperti apa gitu kan? Apakah nafs itu sama dengan qalb atau nafs berbeda dengan qalb? Kemudian ketika nanti kita pulang ke kampung akhirat, yang pulang mestinya kan nafsnya ya. Kalau roh kan kembali kepada Tuhannya. Yang dipertanggungjawabkan adalah nafsnya kan. Nah, nafs ini kan kaitannya nanti dengan qalb tadi. Kalau qalbnya memang gelap gitu ya, mungkin akan menjadi nafs yang amarah gitu kan, yang tidak mutmainnah gitu. Nah, itu mungkin barangkali bisa dijelaskan kaitannya antara nafs dengan qalb dengan ruh tadi, apakah memang sejalan, apa mungkin juga berbeda gitu ya. Barangkali gitu. Ada dua pertanyaan Om Irul yang mungkin juga bisa dibahas dengan teman-teman yang lain. Ya, tentang pertanyaan yang pertama itu ya. Jadi kan fenomena atau di alam ini kan tidak semua orang bisa melihat atau mendapatkan dengan cara yang sama ya. Misalnya seorang peneliti yang biasa lihat mikroskop bisa melihat bakteri, tapi kalau kita ya nggak melihat gitu kan ya, kalau nggak biasa. Nah ada sebagian orang itu yang bisa melihat sedikit tabir alam gaib. Gitu. Yang tadi saya cerita ada yang bisa melihat itu kok sinarnya A, B, warnanya ini, itu kecil, terang gitu ya. Itu ada gitu. Apakah kita percaya dengan itu? Nah, saya ingat dari kisah Muhammad waktu kecil. Dia itu kan penggembala kambing. Suatu ketika ada teman-temannya itu lari-lari balik ke kampung lah ya, atau ke kota lah istilahnya waktu itu. Teriak bahwa Muhammad itu didatangi oleh dua orang besar terus dibedah dadanya gitu kan ya. Nah, paniklah orang-orang itu pada datang ke sana. Waktu sampai di lokasi Muhammadnya duduk-duduk saja, Muhammad kecil itu. Loh, tadi katanya kamu dibedah sama orang gitu kan ya. Nggak tahu dia gitu kan ya. Tapi temannya melihat bahwa Muhammad kecil itu dibedah dadanya, dikeluarkan sesuatunya, dibersihkan, dimasukkan lagi. Gitu kan ya. Apakah itu fisik? Menurut saya sih sebenarnya enggak. Tapi ada orang yang diberi kemampuan untuk melihat itu. Nah, sekarang itu terjemahnya ya. Karena kalau yang fisik
itu tentu saja kita nggak pernah melihat apakah hati kita jadi hitam gitu kan ya, jantung kita jadi hitam gitu kan ya, kan enggak juga ya, tetap aja kayak gitu. Jadi itu pasti non fisik, tapi sebagian orang itu bisa melihat yang diberi kemampuan. Gitu. Seakan-akan seperti fisik beneran, dibedah di itu kelihatan. Nah kemudian dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu tentang hubungan antara jiwa, qalb, dan ruh, gitu kan ya. Jiwa itu, ya jiwa itu kan kita itu, jiwa itu dilengkapi dengan qalb. Ya, jadi jiwanya dilengkapi dengan qalb. Qalb itu bukan jiwa, itu perlengkapannya. Jadi misalnya ada Adam, ada Hairul, ada Hendro gitu. Itu adalah jiwa. Di setiap jiwa itu ada perlengkapannya namanya qalb. Suatu di hal yang lain kadang disebutnya soder gitu kan ya. Lapang dada kan bukan dada kita yang ini, tapi kan yang berbeda tadi. Kalau dikaitkan dengan hadisnya, kalau Nur Iman masuk kan qalbnya jadi lapang, jadi luas. Jadi qalb itu siapa? Qalb adalah perangkat dari jiwa. Kemudian ruhnya di mana? Ruh itu secara umum yang disebut dengan nafah ruh atau ruh yang ditiupkan, yang istilahnya level standar lah. Itulah yang menghidupkan atau mengikat antara jiwa dengan fisik. Nah, lewat ruh ini kita itu terhubung dengan Allah gitu ya, karena itu kan ditiupkan. Itu perangkat kita punya akses ke alam malakut dan yang lain-lain itu lewat ruh itu. Ya. Ruh yang level binatang dengan ruh yang level manusia, wallahualam mungkin beda ya, nafah ruh atau yang menghidupkan tadi. Nah, si ruh itu kita ada, tapi ada ruh khusus, ya, ruh khusus yang seakan-akan itu dianalogikan sebagai si misbah tadi. Jadi kalau qalbnya itu bersih, lalu Allah menyalakan pelita di dalamnya, itu dikuatkan dengan ruh yang lebih khusus lagi. Nah, apa ini? Ruh ini itu yang mengajari si jiwa itu supaya berakalnya lebih cepat gitu. Jadi gini, kalau kita mengingat kisah Isa, Isa itu sejak lahir sudah diberi Ruh Kudus itu. Ya. Sehingga dia itu bisa jawab, bisa ini gitu. Sudah cerdas itu. Jiwa dan ini kalau di bahasan itu adalah qalbnya itu sudah berakal gitu. Jadi sudah dikasih ruh istimewa. Wallahualam ya, itu kehendak Allah, itu kenapa dia istimewa ya seperti itu maksudnya. Nah, apakah kita yang manusia biasa itu bisa mencapai itu? Wallahualam. Tapi dikisahkan begini, jika kamu itu membersihkan qalbmu itu, suatu ketika Allah itu ngasih kamu yang istimewa di dalamnya. Pelitanya itu. Pelitanya itu bukan bagian dari jiwa ya. Bagian dari ruh. Karena kan dari luarnya ini kan kita ini sudah ada mangkoknya ini. Ini si jiwa, bagian dari jiwa. Kasih ruh yang berbeda. Kan wallahualam kita tidak punya pengetahuan tentang berbagai jenis ruh itu ya. Apakah sistemnya upgrade atau sesuatu yang lain yang ditambahkan. Nah, ditambahin sesuatu. Jadi mudah-mudahan kebayang ya, ada jiwa kita, di dalam jiwa kita yang punya identitas itu, kita dilengkapi dengan qalb, dengan qalbu itu, yang digambarkan oleh Rasulullah seperti hati itu. Ya. Tapi apakah bentuk jiwa kita seperti manusia ini? Ya wallah alam juga, nggak tahu juga kan ya. Apakah ngumpul juga kita? Wallah alam nggak tahu. Tapi di jiwamu itu ada kelengkapan namanya qalb. Di dalam qalb itu, Allah itu bisa memberi pelita. Gitu. Nah, memberi pelita itu adalah memberikan salah satunya ya, kalau dikaitkan dengan ayat Quran, dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Kalau para nabi ya, levelnya nabi ya. Level orang solihin mungkin beda lah ya, mungkin ada yang
Wallahu alam, kita nggak tahu, tapi di kolb itulah cahayanya itu dinyalakan. Ini adalah suatu ilustrasi bahwa nanti Allah itu memberikan petunjuk lewat kolb itu. Semakin kolbnya itu bersih, semakin mudah mendapat petunjuk. Lalu dia menjadi berakal si jiwa itu, atau kolbnya itu berakal gitu. Sehingga ketika melihat sesuatu di luar pun, langsung dia itu punya ilmunya, dan dia connect kepada Allah itu ya. Melihat apapun itu dimensinya sudah dimensi ruhiyah. Gitu. Karena kolbnya sudah nyala. Kalau kolbnya hitam, gelap, ya tidak menerima petunjuk. Dia hidupnya itu digerakkan dengan kesadaran fisikal, logika, pikiran, emosi. Beda ya, emosi bukan kolb. Terus apa ya, unconsciousness, misalnya alam bawah sadar yang kata Freud atau Jung gitu ya. Itu juga bukan kolb itu. Kolb adalah bahasan jiwa. Makanya kalau kita bawa ke domain fisik atau jasad, kita akan kebingungan. Karena ini ada dua domain yang berbeda sebenarnya. Nah, bagaimana ruh jiwa ini terhadap kepada indera ini? Jasad kita ini kan alat untuk beramal soleh atau untuk mendapatkan informasi. Tapi yang mengolah itu, kalau masih otak itu masih fisikal, tapi begitu masuk ke kolb, ilmunya itu jadi beda gitu. Dia dimensinya jadi ruhiyah dia, bukan lagi fisikal. Mudah-mudahan paham ya, Om Hendro. Saya juga terus berusaha memahami ini. Kenapa kita ini sampai tua nanti mestinya terus membersihkan kolb kita itu, maksudnya. Ya selain menjalankan tugas kita masing-masing, ya ada yang jadi petani, ada yang jadi dosen, ada yang jadi pedagang, ya itu tugas duniawinya itu. Tapi yang sebenarnya bekal kita itu kan amal soleh tadi, kan. Jadi tadi kan tobat, beriman, beramal soleh. Maka Allah akan mengganti sayyi'ahmu, keburukan-keburukan di hatimu itu atau di kolbmu itu dengan hasanah. Nah, itu yang dibawa itu. Sehingga kita itu punya ukuran gitu loh. Ukurannya apakah kita menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih ini dan seterusnya itu. Kalau kita ngumpulin pahala, misalnya pahala sholat, pahala puasa, kan kita juga nggak kebayang keranjang kita itu sudah penuh atau bolong atau isinya sedikit, kan nggak tahu. Tapi kalau kita itu ukurannya kolb, apakah akhlakmu itu makin luas tadi, makin lapang gitu ya. Kemudian amal solehmu itu makin bisa mendekatkanmu dengan Allah, begitu kan ya. Jadi ukurannya jadi lebih bisa dievaluasi, gitu maksud saya. Dibanding kalau misalnya ngumpulin pahala secara syariah saja gitu ya. Tetap kita tidak tahu. Ngukurnya itu nggak tahu, tapi kalau dari kolb itu beberapa ditunjukkan di hadis tadi. Targetnya siapa? Level solihin. Tapi paling bawah itu level solihin. Nah, kita sudah nggak masuk ke sana gitu. Orang solihin itu seperti apa sih? Nah, ya pembelajaran lebih lanjut nanti harus kita cari itu. Itu adalah contoh orang yang mendapat nikmat dari Allah itu ya. Nikmat yang kita mintakan ihdinas siratal mustaqim itu. Mudah-mudahan sedikit menambah pengetahuan. Kalau masih bingung, katanya bingung itu adalah awal ilmu, jadi nggak apa-apa. Siapa tahu Om Hendro nanti kan penasaran terus mencari juga. Ya, saya mau mengingatkan sedikit ya, bahasan ini memang bahasan yang tarafnya agak beda dengan syariat ya.
yang sering kemudian beberapa orang itu menafsirkannya menjadi melepaskan diri dari dunia. Nah, saya mengingatkan lagi bahwa tiap kita itu diciptakan Allah dengan purpose kan, dengan misi hidup masing-masing. Kan kita harus mengenali amal apa terbaik diri kita masing-masing ya. Kalau amalmu itu terbaik adalah misal jadi pejabat atau jadi orang kaya atau jadi apa begitu ya. Ya itu dijalankan gitu. Karena Nabi Daud misalnya itu amalnya amar ya, atau perintah amalnya itu adalah jadi raja dan sering perang itu. Ya memang petunjuknya seperti itu. Nabi Khidir beda lagi. Nabi Yusuf beda lagi gitu. Nah kita itu punya masing-masing itu. Sehingga ketika tadi itu Nur Iman sudah masuk lalu kamu menjauh dari dunia tertipu tadi yang dunia tadi ya. Itu bukan berarti kita tidak beramal soleh. Gitu. Yeah. Kita hilang keterikatannya. Yang hilang itu keterikatannya. Kan supaya ini tadi itu kalau kalbnya itu nempel ke si jasad itu ya nggak bisa dibersihkan gitu dia kan. Dia seakan-akan lepas gitu. Analogi ya, lepas. Lalu dibersihkan permukaannya gitu. Nah, pelan-pelan gitu ya dengan banyak bertobat. Ya. Kira-kira begitu. Jadi meletakkan dunia itu tidak di kolbunya gitu ya, Om? Iya. Di kolbu kan kita dunia itu ya sementara banget gitu ya. Nah, ciri-cirinya dalam hadis tadi adalah kalau Nur Iman itu mulai ada di dalam kolbmu itu, maka dia menjadi lapang. Orangnya itu lapang gitu. Kalau dihubungkan dengan bahasan kita tentang sabar tadi, ya dadanya luas gitu. Apa ya? Ya seperti lautan gitu. Semua yang ke situ tenggelam aja gitu kan ya. Iya. Nggak ada terlalu sedih, terlalu khawatir, terlalu ini. Yang paling berat itu kan marah kepada Tuhannya itu kan ya. Dan orang-orang yang marah pada Tuhannya itu kan memang dadanya dalam kondisi sempit gitu. Ya. Masih ada 5 menit ini, mungkin teman-teman ada yang 5 menit saya berikan Om Dok aja ini. Ya. Om Dok. Oh, udah datang. Udah lah. Halo. Sorry, lagi dengarkan. Yang menang siapa akhirnya, Om? Balapan. Yang menang apa? Balapan. Yang menang balapan ini akhirnya dari KTM, baru sekali ini KTM menang. Yang menang sih namanya Brad Copot itu Brad Pitt, Brad Pitt kan saya ya. KW10 ya. Dari Afrika Selatan. Ya saya ya Brad Pitt KW. Brad Pitt gosong lah kalau kesuwen gue. Ya terima kasih Om Mirul, Om Joko, Santoso dan teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Pengajiannya masih berjalan rutin ya. Berapun yang ikut yang penting silaturahminya dan jadi amal jariah dan bisa rutin terus dan makin menarik terus. Nanti kadang-kadang mungkin gantian ada bintang tamu siapa, barangkali mungkin Jengratri kadang-kadang diaturi untuk ngisi apa gitu, mesti ilmune ya gitu. Om Joksan itu saya nganti kalau profesor nah kalau gini bentuknya lo ya bentuknya. Iya. Ngajinya itu bervariasi ya. Mungkin membahas kopi aja bisa jadi pengajian itu. Kan tadi itu di ayatnya juga gitu kan. Iya. Berjalan-jalan di muka bumi, apa enggak kamu? Kalau kaumnya ada ini kan semua hal itu hikmah. Betul. Ya, Om Dok gimana Om Dok?
Om Dok kok terus hilang? Sinyalnya kita Oh iya. Beliau sedang ini apa? Wah, ini pernah ngaji soal waria. Hilang. Sinyalnya saya Putus-putus, Om Dok. Iya. Hilang. Ya, kapan-kapan kita juga bisa ngaji tentang waris ya, bukan? Waris. Waris kita pernah waris. Waktu itu Pak D. Ihsan yang... Iya. Nah, tapi kita bahas lagi boleh. Yang kedua kalinya. Nah, iso ana tabele ya, jadi penak ya. Oh, langsung ngitung ya? maaf. Iya, kayaknya Om Dok ini putus-putus ini, Om Jak. Monggo Om Jak. Yeah. 2 menit lagi, ya. Yeah. Saya kira itu aja ya Om Irul ya, karena Ya. keterbatasan waktu dan kita jam 9 sepakat ya menyelesaikan pengajian karena teman-teman juga persiapan untuk besok bekerja begitu kita semuanya. Ya, matur nuwun Om Irul dan matur nuwun juga teman-teman semuanya atas pengajian yang menarik pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita juga akan menunggu tema-tema yang mungkin sudah disodorkan juga oleh teman-teman juga, karena ini ada usulan tentang waris dan seterusnya. Itu. Oleh karena itu, ya nanti Om Irul bisa meng-create gitu ya. Ya, nanti minta Pak D. Atau Om Kaji itu ya kemarin sudah saya minta belum ditanggapi. Kalau teman-teman ini Om Hendra ya, Om Hendra tentang SDM atau apa boleh Om Hendra? Iya loh, ya. Betul itu. Saya kira begitu dan terima kasih semuanya. Mari kita akhiri pengajian ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.